kelas 5C. Yang saya tanyakan, mungkin tadi kan dijelaskan bahwa anak-anak SD ini lebih bagus untuk mengeksplor langsung, terjun langsung. Nah, ini mungkin sedikit curhat untuk anak saya. Anaknya diskusi oke, misalkan untuk terjun juga, misalkan untuk eksplorasi apa, insya Allah mau. Tapi sekolah itu kan kita tidak lepas dari hal akademik yang harus menulis dan membaca. Nah itu semangatnya sangat-sangat kurang, bahkan pergi sekolah pun sering males gitu. Jadi ketika akan libur tuh sangat membahagiakan sekali gitu. Anak saya gitu. Dan kalau misalkan tidak mau sekolah, aku kan mau istirahat di rumah, nggak mau sekolah, kan aku nggak mau sekolah. Dan mungkin itu salah satu juga ada akibat mungkin terpapar gadget juga dalam dirinya. Mungkin dia, aku kan cita-citanya pengen jadi gamers, aku tidak perlu sekolah. Nah itu mungkin khawatir ada ketakutan juga, aku nggak butuh sekolah, tapi kan usianya masih usia pelajar yang tugasnya adalah belajar. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana memotivasi anak seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan dia kan aktif, cerdas, komunikatif, diskusi apapun insya Allah bisa dari misalkan menceritakan film dengan imajinasinya yang kita mungkin tidak bisa diceritakan ataupun itu bisa saja komunikasi. Tapi untuk hal yang akademik itu disuruh untuk misalkan daring mengerjakan itu sangat sulit kan, malah sering lebih ke tugasnya tuh tertinggal karena kurang semangat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum. Untuk kami ya, baik dari saya dulu, mungkin kaitannya dengan itu, salah satu yang harus dilihat itu sebenarnya gini, pemberian pendampingan terkait salah satu tadi kan kalau sering diskusi di rumah itu, kalau dia komunikasi baik, cita-citanya ingin jadi gamer, sebetulnya tantangannya itu luar biasa, berarti dia sudah lebih tahu tentang gamers gitu ya. Sejak usia berapa? Pastinya itu lebih menarik ketimbang buku ya. Pastinya itu lebih menarik ketimbang kita saat membuka buku tematik. Saya aja sekilas nggak usah ngerjain juga iya dong. Saya lebih suka itu. Tantangannya di sana ya, betul. Tetapi apakah kita bisa melangsungkan? Sebetulnya bisa. Saat kita bisa tadi kalimat contoh anak bilang pengen jadi gamer sehingga saya nggak perlu sekolah. Siapa bilang? Gamer itu kan harus bisa bahasa Inggris. Gamer itu kan harus bisa melihat algoritma juga, nanti matematikanya. Gamers itu juga ada unsur budaya. Kita harus tahu kebiasaan orang-orang di dalam gamer. Mungkin kita ketemu orang dari kultur yang berbeda. Siapa bilang? Jadi pendekatannya dari sana bisa tuh salah satunya. Bahwa menjadi gamer itu bukan nggak usah belajar atau nggak harus punya gelar pendidikan. Itu salah besar. Justru kalau misalkan kita kalau mau jadi gamer, kita harus pintar di bidang IT, TIK-nya harus bagus, informatika kalau mau kuliah harus informatika misalkan itu, atau multimedia. Tahu nggak caranya mau jurusan masuk ke multimedia tuh harus pintar apa? Bahasa Inggrisnya, matematikanya, bisa dari sana. Tidak, karena kalau yang anak kan operasional konkret ya. Kalau anak usia SD itu operasional konkret, sehingga dia merasa begini aja udah hebat, udah menang. Nih lihat aku tuh di dalam kelompokku tuh udah paling hebat gitu. Jadi apalagi sih jadi seorang gamer tuh? Apakah cukup di sini? Atau kita ingin menjadi user aja? Cuma ingin jadi main game aja, yakin cuma pengen main game aja. Kalau menjadi seorang gamer suka mungkin nanti akan ada proses juga ingin mencoba mengembangkan games dan sebagainya. Kalau cuma main game aja, nggak dapat apa-apa kan, pasti nanti dapat keinginannya yang lebih gitu. Kalau sekarang sejauh ini karena memang anak usia SD itu operasional konkret perkembangannya, dia hanya melihat yang di depan matanya aja, yang dia rasakan, ya aku aja sekarang udah menang terus, gitu. Nih di level ini aku juara terus dan sebagainya. Dia hanya dilihat dari situnya, dia tidak mengerti konsep gamer yang sesungguhnya. Makanya kita tidak perlu mematahkan semangatnya, tetapi justru kita berikan edukasi lebih. Kalau perlu kasih contoh gamer yang hebat, yang justru mempunyai latar belakang pendidikan yang luar biasa sehingga bisa menjadi inspirasi.
Karena kalau misalkan kita melihat hanya menjadi seorang gamer yang main di belakang layar gitu ya, atau idola-idolanya yang sekarang ada di TikTok atau di YouTube kan, kadang ini ada lulusan SMP aja berhasil sukses kayak Raya dan sebagainya, itu kan sangat sederhana ya didengarnya dan kelihatannya, tetapi kita coba berikan figur-figur yang justru bisa membuat dia semakin termotivasi untuk meningkatkan pelajaran. Tetapi lagi-lagi kita juga harus lihat potensinya, Bu. Saya nggak tahu nih karakteristik ini apa kognitifnya, ini intelijensinya. Jangan-jangan anak ibu kecerdasannya sangat tinggi sehingga dia biasanya nggak suka sama kegiatan yang monoton. Tantangan di sekolah pun bukan saya memberikan nilai negatif, tapi kan di sekolah tuh yang memang metodenya harus begitu ya, mengerjakan lebih banyak waktu di atas meja dengan buku ketimbang eksplorasi.